Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok kian memanas. Beijing mengecam kebijakan Bayangkan sebuah dunia yang sedang retak. Amerika Serikat dan China saling mengunci dalam perang pengaruh. Rusia menantang tatanan global lama. Timur Tengah tak pernah benar-benar tenang. Eropa dilanda krisis energi dan identitas. Di tengah kekacauan itu, dunia mulai melirik satu nama yang dulu sering diremehkan. Indonesia. Negara kepulauan yang selama ini dianggap penonton, kini justru menjadi rebutan. Pertanyaannya sederhana tapi mengganggu. Mengapa dunia tiba-tiba membutuhkan Indonesia? Dan lebih penting lagi, apakah Indonesia siap menjadi magnet baru dalam geopolitik internasional? Video ini akan membongkar semuanya. To help secure peace in Gaza or elsewhere. Selamat datang di channel ini, tempat di mana geopolitik, sejarah, dan kekuasaan dibedah tanpa basa-basi. Jangan lupa subscribe, karena video seperti ini jarang dibahas secara jujur. Kita hidup di era pergeseran kekuatan global. Dominasi tunggal Amerika Serikat pasca Perang Dingin mulai memudar. Cina bangkit bukan hanya sebagai kekuatan ekonomi, tapi juga kekuatan militer dan teknologi. Rusia kembali memainkan peran agresifnya. Dunia bergerak menuju sistem multipolar. Dalam sistem seperti ini, negara yang paling dicari bukan hanya yang paling kuat, melainkan yang paling strategis. Dan disinilah Indonesia mulai naik ke permukaan. Geopolitik selalu dimulai dari peta. Indonesia berada di persimpangan dunia. Dua benua. Dua samudra. Lebih dari 30% perdagangan global melewati Selat Malaka. Artinya sederhana, jika jalur ini terganggu, ekonomi dunia ikut terguncang. Dalam dunia modern, siapa yang menguasai jalur laut, menguasai denyut ekonomi global. Dan Indonesia bukan sekadar dekat dengan jalur itu. Indonesia adalah penjaganya. Tahun 1955 di Bandung. Indonesia mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika untuk menolak tunduk pada Barat maupun Timur. Dari sinilah lahir politik luar negeri bebas aktif. Di era ketika dunia kembali terbelah, prinsip ini justru menjadi kekuatan. Indonesia bisa bicara dengan Amerika tanpa dimusuhi Cina. Bisa bermitra dengan Rusia tanpa dimusuhi Barat. Ini bukan kebetulan. Ini strategi. Mari bicara soal uang dan kepentingan. Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Tapi yang membuat dunia tergila-gila adalah satu hal, sumber daya strategis. Nikel Indonesia adalah kunci baterai kendaraan listrik. Tanpa Indonesia, transisi energi global akan melambat. Karena itu Amerika, China, Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan berlomba menanamkan modal. Ini bukan investasi biasa. Ini pertarungan pengaruh. Inilah medan tempur geopolitik terbesar abad ke-21. Amerika Serikat ingin membendung China. China ingin memperluas pengaruhnya. Dan Indonesia berada tepat di tengah. Namun Indonesia menolak menjadi pion. Tidak bergabung dalam aliansi militer. Tidak memutus hubungan ekonomi. Indonesia memilih keseimbangan.
Dan justru karena itu, Indonesia menjadi semakin penting. Indonesia bukan negara besar yang berdiri sendiri. Indonesia adalah pemimpin kawasan. Di ASEAN, Indonesia menjadi penyeimbang. Di G20, Indonesia menjadi jembatan. KTT G20 di Bali membuktikan satu hal, Indonesia mampu mempertemukan musuh di satu meja. Di era konflik, ini adalah kekuatan langka. Indonesia tidak agresif. Namun jangan salah. Dengan wilayah laut yang luas, Indonesia membangun kekuatan maritim yang serius. Bukan untuk perang, melainkan untuk mencegah perang. Dalam geopolitik, negara yang mampu menjaga stabilitas lebih berharga daripada negara yang suka pamer kekuatan. Menuju 2045, Indonesia menargetkan diri sebagai negara maju. Jika ekonomi tumbuh, politik stabil, dan diplomasi konsisten, Indonesia berpotensi menjadi poros baru dunia. Bukan hegemon. Bukan imperium. Tapi penyeimbang. Dangers alone. Smuggling, fraud, money laundering, people trafficking, and drugs is a real and present danger for the future of the economies of our countries. Dunia tidak kekurangan kekuatan. Dunia kekurangan penyeimbang. Dan di tengah kekacauan global, Indonesia muncul sebagai magnet. Bukan karena ingin menguasai dunia, melainkan karena dunia membutuhkan stabilitas. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia akan memanfaatkan momen ini, atau melewatkannya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda ingin lebih banyak analisis geopolitik seperti ini, subscribe channel ini. Karena dunia sedang berubah. Dan Indonesia ada di pusat perubahan itu.